Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Muhammad Abdullah Rizky. Saya akan berbagi ilmu sedikit terkait bagaimana meningkatkan produktivitas tanaman padi, ya, menjaga produktivitas tanaman padi melalui 4 prinsip pengendalian hama dan penyakit terpadu. Prinsip yang pertama itu adalah dengan melakukan atau menerapkan budidaya tanaman sehat. Nah, budidaya tanaman sehat ini dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan pemilihan varietas yang baik. Nah, ketika kita memilih varietas, usahakan untuk varietas yang sesuai dengan kondisi lahan, kemudian varietas yang tahan penyakit, dan juga varietas yang berkualitas, artinya teruji, terdapat sertifikat ataupun ada label benihnya seperti itu. Kemudian budidaya tanaman sehat juga bisa kita lakukan dengan melakukan uji benih seperti itu, uji benih dengan larutan garam. Dengan begitu kita bisa memilih benih yang benar-benar bernas atau berisi. Kemudian yang ketiga, salah satunya untuk menerapkan budidaya tanaman sehat ini adalah dengan pemupukan yang berimbang. Pemupukan berimbang ini sesuai dengan dosis rekomendasi seperti itu, kita sesuaikan, dan juga penambahan bahan organik di tanah. Nah, seperti itu merupakan salah satu upaya budidaya tanaman sehat. Ketika budidaya tanaman sehat ini kesalahannya biasanya petani terlalu banyak melakukan pemupukan nitrogen, urea, ya. Jadi urea ini meningkatkan kesuburan pada tanaman, yaitu menginisiasi pembentukan klorofil, sehingga tanaman ini semakin hijau. Ketika tanaman semakin hijau, juga tanaman semakin sukulen ketika tidak diimbangi dengan unsur kalium seperti itu. Sehingga ketika tanaman ini sukulen atau berair, sehingga lebih mudah diserang oleh hama dan juga penyakit. Nah, itu adalah prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah monitoring. Jadi monitoring ini perlu kita lakukan karena monitoring atau pengamatan ini kita lakukan dengan cara melakukan pengamatan sedini mungkin terhadap tanaman yang telah kita budidayakan. Mulai dari pembibitan, nah itu biasanya sudah ada serangan wereng, sudah ada populasi hama. Nah, itu perlu kita kita pengamatan, dan juga kita lihat populasinya. Apabila ada serangan, langsung kita kendalikan, bisa menggunakan agen hayati dan juga bisa dengan menggunakan pestisida kimia seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan musuh alami. Jadi sebenarnya di dalam ekosistem sawah ini sudah terdapat layanan ekosistem seperti itu. Musuh alami ini bisa berupa capung, bisa berupa parasitoid, ada trichogramma, kemudian ada predator telur wereng, misalkan ada kepik mirit, ya, Sirtorinus lividipenis, kemudian juga ada belalang sungut panjang, ya, Conocephalus spesies, kemudian ada juga Metioce spesies, ya, Metioce vitaticolis seperti itu. Kemudian ada capung Orthidrum sabina. Nah, itu adalah musuh-musuh alami yang ada di ekosistem sawah, biasanya banyak kita temukan. Kemudian yang keempat yaitu dengan petani sebagai manajer. Jadi petani sebagai manajer ini, petani harus bisa secara kreatif dan inovatif menentukan strategi pengendalian ataupun pengelolaan hama dan penyakit yang ada di lahannya sendiri, tidak tergantung oleh sales ataupun tidak tergantung oleh orang lain seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar konsultasi, bisa dikonsultasikan dengan POPT setempat dan juga atau penyuluh pertanian lapangan setempat, sehingga petani benar-benar bisa mengetahui dan bisa memahami strategi yang dia gunakan untuk mengendalikan hama penyakit yang ada di lapang. Nah, seperti itu mungkin 4 prinsip pengendalian hama dan penyakit terpadu, ya. Yang pertama tadi ada budidaya tanaman sehat, kemudian yang kedua adalah monitoring, dan yang ketiga adalah pemanfaatan musuh alami, dan yang keempat adalah petani sebagai manajer. Nah, itu adalah 4 prinsip, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.